Perkenalkan, nama saya Geno Fitriani, BP 13 1086 1006. Saya akan menjelaskan mengenai tentang teori komunikasi. Yang pertama, teori agenda setting, yaitu apa yang dianggap penting oleh khalayak merupakan hasil dari sebuah skenario oleh pihak tertentu. Pihak tersebut membuat seolah-olah hal tersebut memang penting, padahal belum tentu penting. Yang kedua, teori framing. Teori framing ini memberikan standar pada khalayak, menentukan acuan tentang bagaimana seharusnya sesuatu itu berlaku, seperti apa yang baik dan apa yang buruk, apakah sesuatu itu akan melanggar atau tidak, apakah pantas atau tidak, sehingga media membuat khalayak menganggapnya benar. Yang ketiga, teori framing, yaitu dasar teori ini yaitu media fokus pada suatu peristiwa lalu membuatnya bermakna. Media membuat khalayak memperhatikan satu topik saja atau menentukan apa yang khalayak pikirkan. Yang ketujuh yaitu media selanjutnya media dependensi teori, di mana khalayak memilih media berdasarkan kebutuhannya. Contohnya seperti seseorang yang sedang stres dengan pekerjaannya dan dia akan membutuhkan hiburan, maka dia akan mencari cara mencari atau memilih acara komedi. Yang selanjutnya teori dramaturgis, yaitu setiap orang memainkan peran tertentu dalam kehidupannya. Selanjutnya teori kultivasi, yaitu teori ini sering juga disebut dengan cultivation hypothesis dan cultivation analysis. Teori ini membagi dua, yaitu penonton berat dan penonton ringan. Penonton berat akan lebih terpengaruh oleh televisi, sedangkan penonton ringan tidak terlalu terpengaruh. Selanjutnya teori interaksi simbolik, suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol-simbol yang memiliki makna. Contohnya seperti mengacungkan jempol ketika kita memberhentikan angkot. Selanjutnya teori pembelajaran sosial, yaitu tindakan individu yang muncul setelah melakukan pengamatan terhadap sebuah pesan yang disampaikan media, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya teori disonansi kognitif, yaitu perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran atau perilaku yang tidak konsisten, sehingga memotivasi orang untuk mengambil langkah untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya seperti ketika saya harus menghindarkan seseorang yang kelompok yang suka membuli seseorang. Selanjutnya teori nativisme, yaitu istilah nativisme dihasilkan dari suatu pernyataan yang mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Selanjutnya teori peluru. Teori peluru ini yaitu media menyampaikan pesan secara bertubi-tubi. Selanjutnya classical conditioning theory, yaitu menurut teori ini belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Menurut teori ini ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Yang selanjutnya connectionism teori. Menurut teori ini setiap organisme jika dihadapkan dengan situasi baru akan melakukan tindakan yang sifatnya coba-coba secara membabi buta. Jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada tindakan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi. Selanjutnya teori analisis transaksional, di mana teori ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi tersebut, siapa-siapa aja yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Selanjutnya teori prosekmik, yaitu teori ini membahas mengenai penggunaan dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya teori sibernetika, yaitu teori ini merupakan teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan dan antara sistem dan antar sistem. Pengontrol dari sistem ini berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori ini, teori sibernetika ini, yaitu menghargai perbedaan. Selanjutnya teori norma budaya. Teori ini pada hakikatnya merupakan media massa yang melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot yang dibentuk dengan cara tertentu. Selanjutnya standpoint teori, yaitu teori yang menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan dan perilaku komunikasi sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka aktif. Teori selanjutnya yaitu elaboration likelihood model. Teori ini
mengenai tanggapan pesan. Apabila pesan tersebut dianggap penting, maka akan disimpan di long time memory. Namun apabila pesan itu tidak penting, maka akan disimpan di line peripheral. Contohnya seperti ketika saya mendapatkan informasi mengenai mata kuliah jurnalistik di radio, dan maka saya akan mengabaikan karena saya tidak mengambil mata kuliah tersebut. Selanjutnya teori akomodasi, di mana bagaimana kita menyesuaikan komunikasi kita dengan cara komunikasi orang lain. Contohnya seperti ketika saya menyesuaikan komunikasi saya di saat saya berada di luar negeri. Selanjutnya teori spiral of silence, di mana kediaman seseorang terhadap sesuatu karena mereka merasa pendapat mereka minoritas. Selanjutnya interpersonal deception theory, yaitu seseorang memanipulasi pernyataannya dengan kebohongan untuk mendekati orang lain ataupun menjauhkan orang lain tersebut. Contohnya seperti ketika saya meminta nomor telepon salah seorang dengan tujuan agar saya dapat memberikan informasi kuliah terhadapnya. Dengan itu saya akan bisa dekat dengan dia. Selanjutnya teori labeling, yaitu proses melabel seseorang atau memberikan julukan terhadap seseorang. Contohnya seperti ketika ada salah satu mahasiswa yang mencuri barang temannya, maka dia akan diberi julukan klepto. Selanjutnya ke teori kekayaan media. Teori ini mengatakan bahwa kegunaan sebuah media sangat tergantung pada kekayaan pesan atau informasi yang ada dalam media komunikasi tersebut. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk menilai kegunaan sebuah media komunikasi. Yang pertama, kesegeraan, keragaman isyarat, variasi bahasa, dan sumber personal. Selanjutnya uncertainty reduction teori, yaitu rasa ketidaknyamanan seseorang ketika masuk ke dalam suatu lingkungan tertentu yang baru. Jadi bagaimana seseorang tersebut menghilangkan rasa tidak nyamannya, misalnya dengan berkenalan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan teori-teori komunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.